Oke. Kita jam 13.40 kita mulai ya teman-teman semua ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain agar tidak kelewatan terkait materinya hari ini. Jadi untuk hari ini teman-teman nanti ada tugas. Nah, tugasnya ini tugas latihan ya teman-teman semua ya. Jadi diharapkan teman-teman kalau misalkan mouse-nya berbentuk mouse yang ini, diusahakan nanti ada mouse yang di bagian tengah-tengahnya itu ada bagian yang roda-rodanya itu kita akan maksimalkan untuk penggunaan fitur-fiturnya. Jadi beberapa fitur-fitur technical cepatnya, ini Bapak akan share nih terkait teknik-tekniknya, jadi teman-teman bisa eksplorasinya lebih cepat nantinya. Kalau teman-teman hanya mengandalkan fitur-fitur yang ada di Blender, ini akan lama. Tapi kalau teman-teman tahu nih, oh teknik cepatnya kalau mau ngatur titik cahaya kayak gini, ngatur titik tampilan halaman depan dan belakang seperti apa. Itu. Jadi insya Allah Bapak akan share terkait hari ini, terkait penggunaan fitur-fitur, cara save Blendernya, cara open filenya, dan lain-lain. Itu. Jadi minimal teman-teman paham dulu alur dasar-dasarnya. Untuk teman-teman yang sudah paham, tolong mohon agak lebih ini lagi karena kita untuk agar lebih ini untuk teman-teman yang awam agar lebih maksimal juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang sudah paham, sudah ibaratnya udah tahu dan mengenal ini, tolong bantu teman-teman yang mungkin ada kendala. Itu aja dari Bapak. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama eksplorasi terkait Blender ini, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang ada yang dipraktekkan di kelas animasi ini teman-teman bisa maksimalkan nantinya. Oke. Untuk tugas teman-teman sudah mengumpulkan semua ya? Atau ada yang masih belum terkait tugas yang kemarin Bapak tugaskan terkait screenshot hasil instalasi Blendernya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sebenarnya untuk di Elenanya tersendiri tadi Bapak mau buat untuk terkait ininya jadi ada grouping. Karena apa? Untuk di ICE-nya ini ada sistem untuk TI dan sistem informasi dan TI ini digabung. Jadi pas di Elena itu semua jadi satu semua. Itu nanti ke depan mungkin Bapak akan bagi ininya jadi pas download tugas-tugasnya juga lebih gampang nantinya. Itu. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman semua. Sambil Bapak buka. Untuk teman-teman yang belum join, mohon diingatkan ke teman-teman yang lain yang belum join untuk segera hadir di sesi Zoom hari ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas atensi kehadiran teman-teman semua di hari Jumat. Pertemuan kedua ini, semoga ilmu yang diberikan nantinya teman-teman bisa masuk dan bisa maksimal ya terkait pembelajaran animasi. Dan dimohon terkait presensi kita agak lebih ketat ya teman-teman semua ya. Dari BAK juga mengingatkan Pak, tolong untuk absensi teman-teman semua ini diharapkan untuk absensi ini kalau misalkan sampai 3 kali atau 2 kali, mohon untuk izin atau sakit teman-teman menyertakan bukti otentiknya. Jadi kalau misalkan Bapak misalkan ditanyakan terkait ini, kenapa izin atau kenapa sakit, ada bukti otentiknya atau enggak, itu Bapak bisa membantu teman-teman semua terkait itunya. Itu aja sih dari Bapak. Untuk suara dan video Zoom Bapak ini gimana? Ada kendala nggak teman-teman semua? Suaranya patah-patah. Agak nge-lag? Sebentar. Bapak pindah ke hotspotnya dulu ya.
Di beberapa aman ya. Oke, kemungkinan apa dari internet Bapak atau teman-teman semua, sebentar Bapak ubah ke Orbit. Oke, gimana? Aman nggak sekarang? Aman, Pak. Lancar ya? Mana, Pak? Oke, sudah Bapak ubah. Oke. Tanpa berlama-lama, untuk sesi cam-nya Bapak matikan terlebih dahulu ya, karena mau share screen. Oke, silakan teman-teman membuka modulnya yang telah Bapak upload di Elena. Sudah muncul belum teman-teman semua? Belum. Sudah, Pak. Sudah Udah, ya? Pak. Udah, Pak. Oke. Sedikit gambaran terkait ini nanti akan kita langsung praktek. Jadi sedikit gambaran teman-teman semua, kita kemarin sudah melakukan langkah instalasi Blender. Nah, teman-teman setiap modulnya ini silakan teman-teman download nantinya untuk dipelajari agar nanti di UTS atau apa bisa teman-teman maksimalkan. Oke, kita akan mempelajari user interface yang ada di Blender. Jadi untuk Blender tersendiri ini versinya adalah FOSS, yaitu Free and Open Source Software, yang mana dikembangkan oleh komunitas, yang perkembangannya cukup signifikan. Jadi sampai detik ini untuk penggunaan Blender ini banyak digunakan untuk media-media atau ibaratnya industri-industri animasi atau yang lainnya untuk kebutuhan terkait multimedia, animasi, perfilman, dan lain-lain. Jadi meskipun software ini gratis, namun karya-karya yang mungkin teman-teman bisa lihat yaitu Spider-Man 2, Tom Mondre atau The Secret of Chaos yang masuk nominator Oscar 2010 kategori Best Animasi Feature Film, ya ternyata membuat animasinya tersebut menggunakan aplikasi Blender dalam proses pembuatannya. Jadi ini dulu untuk aplikasi Blender ini tersendiri, kalau sekarang versi yang sekarang ini versinya space-nya harus kita punya space di laptopnya itu sekitar 200 sampai 300 MB. Namun kalau teman-teman boleh tahu atau ininya, ternyata dulu pertama kali di launching atau dirilis itu versinya masih 20 MB. Masih fitur-fiturnya belum sebanyak sekarang ya teman-teman semua. Jadi versi-versinya untuk yang awal pertama kali launching itu hanya sekitar 20 MB dan ukurannya itu cukup mungil. Namun fitur-fiturnya cukup lengkap. Oke, untuk beberapa ini silakan teman-teman akses di situsnya aja di blender.org. Bapak lanjut ya teman-teman semua ya biar kita langsung ini. Oke, di beberapa versinya, kalau teman-teman nanti akan menggunakan versi dari 2,7, 2,70 hingga 3,3 atau yang lainnya, silahkan pastikan teman-teman untuk penggunaan aplikasi Blender-nya ini tidak ada masalah ya terkait penggunaan fitur-fiturnya, terkait teman-teman nanti rendering, karena diusahakan kalau teman-teman spesifikasi laptopnya itu masih di bawah RAM-nya masih 2 GB atau masih 4 GB, silahkan gunakan versinya yang di bawahnya. Jangan gunakan versi yang di atasnya seperti 3 dan 3,3. Jadi diusahakan teman-teman untuk versi Blender ini disesuaikan dengan kebutuhan laptop teman-teman semua. Untuk fitur-fitur ini nggak jauh beda. Jadi teman-teman nanti ini silakan teman-teman praktekkan fitur-fiturnya, nanti ada teknikal cepatnya. Silakan teman-teman ikuti aja alurnya. Paling beberapa fitur yang di versi terbaru mungkin agak berbeda, tapi untuk tools-toolsnya sama persis. Itu aja sih dari terkait untuk versi Blender. Oke, Bapak lanjut. Nah, terkait tampilan pertama kali di Blender, teman-teman hanya muncul berbentuk
kubus atau kubik yang teman-teman bisa lihat. Jadi hanya berbentuk itu. Nah, untuk penggunaan pengaturan rotasi dan lain-lain ini nanti Bapak akan share ya teknikalnya gimana. Jadi teman-teman bisa atur, Pak saya mau zoom gimana caranya biar bisa zoom in dan zoom out itu gimana caranya nanti akan Bapak kasih tahu. Oke. Oke. Ini terkait yang lain-lain. Jadi gambar yang di atas tadi adalah pertama kali teman-teman ketika membuka aplikasi Blender. Ternyata panel-panel di Blender ini ada banyak. Ada info editor, 3D view editor, timeline editor, properties editor, dan outliner editor. Fungsionalnya apa aja? Ini bertahap ya teman-teman semua. Jadi ada beberapa fungsional yang ada di Blender ini, teman-teman kayak info editor, 3D view editor untuk tampilannya seperti apa. Timeline ini kayak misalkan teman-teman mau kasih durasi animasinya dari detik keberapa ke berapa. Nanti ada properties pengaturan-pengaturan kayak bevel, extrude dan lain-lain itu teman-teman bisa atur. Ya, terkait properties. Bisa juga nanti tambahkan template atau apa kayak misalkan kita mau pakai efek kayu untuk meja. Itu nanti akan teman-teman bisa explore ya terkait ininya. Jadi itu gambaran aja. Jadi banyak banget untuk fitur-fitur ini teman-teman bisa explore. Nah, untuk terkait cara membuka dan menyimpan file Blender ini kita akan praktek nih latihan teman-teman. Jadi ekstensi ketika teman-teman men-save atau ibaratnya file Blender ini teman-teman mau save di Explorer atau ibaratnya mau di local disk teman-teman, nanti ekstensinya berbentuk .blend. Jadi ketika teman-teman mau buka kembali filenya, nanti teman-teman bisa buka kembali file blend-nya itu, file Blendernya, silakan teman-teman klik file open, otomatis file yang teman-teman simpan akan terbuka kembali. Nanti kita latihan. Oke. Terkait shortcut-shortcutnya, ini jadi teman-teman untuk shortcutnya untuk hari ini teman-teman silakan latihan mengetahui cara men-save file Blender, mengetahui cara membuka file Blender melalui info editor, mengenal elemen-elemen 3D view editor, lalu cara save dengan nanti teman-teman save latihan 1 finish.blend. Latihan _1 finish.blend. Nanti Bapak akan contohkan teman-teman nanti tinggal Bapak demokan dulu, nanti teman-teman tinggal praktek, durasinya sekitar 5-10 menit, langsung teman-teman save hasilnya. Untuk teman-teman yang kendala laptop nanti bisa praktek di sore hari. Oke, terkait shortcutnya ini Bapak sudah bocorkan ya. Nanti teman-teman bisa praktek. Jadi shortcut yang tombol digunakan untuk membuka file Blender yaitu Ctrl+O. Untuk membuka file Blender yang teman-teman simpan. Untuk save, klik Ctrl+S. Ini teman-teman selalu ingat ya. Ctrl+O itu membuka file Blender, Ctrl+S ini untuk save file Blender. Nah, gimana cara memutar rotasi 3D view-nya di Blender? Teman-teman silakan teman-teman bisa klik bagian tengah di mouse. Di mouse ada bagian yang bundar apa ibaratnya yang ada scroll ininya, teman-teman kayak rodanya, teman-teman klik sekali lalu nanti teman-teman bisa putar. Oke. Oke. Untuk klik kiri memindahkan posisi 3D kursor yang ada di Blender. Ini kita langsung praktek aja ya teman-teman semua ya. Biar teman-teman bisa lebih maksimal. Oke, sebentar Bapak buka terlebih dahulu aplikasi Blendernya.
Oke, bentar ya teman-teman semua ya. Aplikasi Blender Bapak sudah muncul belum teman-teman semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih hitam, Pak. Masih Hitam Pak. ya? Iya, Pak. Oke, bentar. Nah ini. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, kita latihan ya teman-teman semua. Nanti formatnya yang tadi Bapak tunjukkan ya, yang ada di modul. Kita lebih banyak fokus praktek. Untuk modul Bapak silakan teman-teman explore dan baca di modulnya. Bapak paling suka teman-teman praktikal latihan-latihan karena kita nanti akan ada UTS dan UAS. Oke. Teman-teman ketika membuka pertama kali di Blender, ini tampilannya seperti ini nih. Tampilannya masih ibaratnya masih default. Nah, Pak, saya mau mengatur terkait posisi gimana sih? Jadi teman-teman bisa menggunakan klik bagian tengah di mouse. Kan ada roda yang geriginya putaran itu, teman-teman klik. Ini teman-teman bisa putar. Terkait teman-teman mau mengatur nanti posisi kamera, lain-lain, ini teman-teman bisa putar. Klik di bagian tengah mouse-nya. Coba teman-teman latihan deh, sambil kita nanti akan membuat sebuah objek, lalu teman-teman save dan open. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah, itu untuk cara mengatur rotasi. Nah, untuk mengatur yang selanjutnya itu, teman-teman tadi ada beberapa technical. Teman-teman bisa klik di bagian posisi ininya. Kita mau rubah atau posisinya pengen ditaruh di sebelah kiri nih. Teman-teman klik mouse left sebelah kiri, teman-teman klik, tahan, tarik posisinya, misalkan teman-teman mau ubah taruh posisinya di sebelah kiri. Nah, misalkan kita tambahkan kembali ya teman-teman semua. Jadi ini technical ini teman-teman bisa masuk di bagian transform. Ya. Ini terkait memutar posisi, ini teman-teman bisa atur di bagian transform, rotasi, ini teman-teman bisa diputar nih, bagian kubus atau ininya kubiknya ini teman-teman bisa putar. Ini menggunakan rotasi. Scale itu berarti teman-teman resize. Posisi dari kecil ke besar. Nah, ini kayak gini. Teman-teman bisa mengatur titik scale-nya ini, teman-teman bisa menggunakan mouse kecil besarnya. Oke, gimana? Teman-teman bisa nggak? Ada kendala nggak di laptopnya? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Ini kita masih dasar banget ya teman-teman semua ya. Jadi pahami terkait penggunaan rotasi, scale, karena apa? Posisi-posisi objek ini nanti teman-teman kalau dibuat objek apa nih, teman-teman harus tahu dulu. Jadi technical dasarnya, jadi kita hari ini ada teknik rotasi, scale, lalu gimana caranya kita mau mengatur titik posisinya? Ini teman-teman bisa mengatur klik mouse sebelah kiri. Nanti teman-teman bisa klik dan pindahkan kayak tadi. Nah, Bapak mau atur lagi scale-nya agak lebih diperkecil. Rotasinya agak diatur lagi. Kalau misalkan teman-teman mau atur posisi ininya, teman-teman bisa atur nih. Oh, oke. Dari atas posisinya seperti ini. Oke, itu menekan tombol mouse atau di mouse-nya itu yang rodanya ya. Oke, sekarang kita mau coba tambahkan. Teman-teman silakan tambahkan untuk yang ininya kita mau delete dulu deh. Kita delete dulu, kita akan tambahkan sendiri. Jadi teman-teman klik kanan. Di posisi objek ini, teman-teman bisa klik di posisi objek kubiknya ini, teman-teman klik delete.
Ini untuk menghapus. Oke. Kalau sudah, berarti clear, kosong di bagian beranda ininya. Gimana? Sudah berhasil belum teman-teman semua? Tadi Berhasil. gimana, Pak? Berhasil ya? Tadi gimana, Pak? Caranya nih Bapak kontrol Z lagi ya. Caranya teman-teman di keyboard ada tombol delete. Silakan teman-teman klik delete. Teman-teman klik dulu nih kalau misalkan belum terseleksi, teman-teman klik dulu di bagian kubiknya. Habis itu klik delete. Maka otomatis ada pop-up yang muncul yaitu klik delete. Habis itu teman-teman klik enter. Otomatis clear. Di bagian tampilan sininya teman-teman sudah terdelete nih. Oke. Nah, sekarang kita mau tambahkan objek lagi nih. Objek yang kita mau buat ini, kita mau tambahkan objeknya itu berupa misalkan silinder. Oke. Jadi untuk tanda panah X, Y, Z ini teman-teman bisa atur ya. Jadi mau diatur ke lurus atau mau atur sebelah kiri, teman-teman bisa atur. Ini terkait di ininya ditarik aja bagian atas dan tanda panahnya ini tarik aja. Oke, ini penggunaan aplikasi Blender nggak jauh beda dengan aplikasi lainnya. Kalau teman-teman di aplikasi Blender paham, untuk aplikasi lainnya seperti di 3ds Max atau yang lainnya, teman-teman pasti paham. Oke, ini terkait ininya, objek tambahannya Bapak tambahkan lagi objek plan. Bapak mau taruhnya di atas biar kelihatan lebih ini. Nah, ininya Bapak mau zoom nih, atau Bapak mau ini. Teman-teman kalau zoom, silahkan teman-teman klik Ctrl plus. Ya, kita mau lihat posisi objeknya sudah tepat posisinya atau belum. Teman-teman klik Ctrl plus. Kalau mau minimize zoom-nya, teman-teman klik Ctrl min di keyboard. Tahan, klik Ctrl min untuk mengatur posisi kembali seperti semula. Atau teman-teman mau di zoom kembali posisi objeknya, teman-teman klik Ctrl plus. Oke, sampai sini teman-teman berhasil nggak? Belum, Pak. Di mananya yang belum? Ingat kembali ya, kita tadi ada rotasi, ada scale, ini teman-teman dasarnya dulu. Rotasi, scale, teman-teman, untuk rotasi ini fiturnya ada di posisi tools atau di bagian tools transform. Ini untuk mengatur rotasi dan scale. Untuk mengatur zoom, teman-teman bisa klik di keyboard itu Ctrl plus, seperti ini. Atau teman-teman bisa klik Ctrl min untuk mengatur zoom in dan zoom out-nya. Oke, gimana? Berhasil nggak? Setelah lepas. Oke, ini Bapak contohkan akan membuat sebuah meja. Ini kita nggak kasih efek-efek dulu. Yang penting teman-teman silakan berkreasi, ingin buat objeknya apa. Karena Bapak pengen tahu nih terkait dasar-dasarnya dulu, teman-teman sudah paham aja dulu terkait dasarnya. Jadi, nih, kalau Bapak mau muter seperti ini Bapak menggunakan mouse bagian tengahnya yang berputar. Jadi Bapak mau atur posisinya sudah pas atau belum nih. Oke, ini menggunakan mouse. Tahan bagian tengah-tengah rodanya itu dan teman-teman bisa atur seperti ini. Itu. Oke, gimana? Teman-teman berhasil nggak? Atau ada yang mengalami kendala? Aman, Pak. Bisa, aman. Aman Pak, ya? kalau misalkan pengen milih dari objek satu ke objek lain gimana, Pak? Objek satu dan objek lain. Ini kan sekarang kalau misalkan pengen milih yang silindernya itu. Nah, klik apa? Klik kanan. Mouse sebelah kanan, teman-teman klik nih. Mau pilihnya yang mana? Mau yang atas atau yang bawah?
klik kanan. Mouse sebelah kanan. Mouse right. Ini untuk memilih objek yang pengen dipilih. Bisa nggak? Nih, bisa terseleksi nih kayak gini nih. Bapak nih. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Ingat kembali ya teman-teman ya. Pak, saya mau mengatur silinder, mau mengatur bagian plane-nya. Kira kalau saya mau klik yang ini, kalau diklik kiri kok nggak bisa ya? Ya salah, bukan klik kiri tapi klik kanan. Ya, kalau teman-teman untuk memilih di Blender itu klik posisi ininya adalah klik kanan untuk memilih objeknya. Misalkan mau pilih objeknya silinder atau pilih objeknya plane. Oke, pahami itu dulu. Sampai di sini kira-kira teman-teman ada kendala atau enggak? Sebelum Bapak lanjut dengan yang mungkin agak lumayan kompleks ini. Sampai di sini teman-teman ada yang belum paham atau ada yang mungkin ada yang trouble di aplikasi Blendernya? Ya, saya mau tanya. Monggo, silakan. Saya malah jadi pusing lihat tampilan Blendernya. Jadi memang saya kan baru pertama nih, Pak. Saya nyetal dari Microsoft Store Blendernya. Ini nih kayaknya yang paling baru ya. Ini beda masih banget sama punya Bapak. Kalau Bapak ini menggunakan versi lama. Tuh, saya harus install yang paling lama lagi berarti ya. Teman-teman kalau menggunakan versi terbaru, itu fiturnya agak kompleks ya. Fiturnya, walaupun sama, tapi fiturnya agak kompleks. Walaupun fitur-fitur yang teman-teman pilih itu, misalkan kayak tadi, Bapak masih dasar-dasarnya itu teman-teman hanya tinggal klik aja di mouse, klik cara cepatnya apa. Itu. Minimal dasarnya dulu yang tahu nih, teman-teman. Karena untuk mau di versi berapapun itu, kalau teman-teman tahu dasarnya, sama aja sih sebenarnya. Itu kemungkinan kalau misalkan di versi terbaru teman-teman harus eksplorasi lagi. Itu. Makanya Bapak menyarankan kalau misalkan itu tampilannya sama itu. Itu. Kemarin Bapak sudah menyarankan kalau misalkan teman-teman ini silakan gunakan versi yang di bawahnya kalau misalkan bisa. Itu. Kalau misalkan versi terbaru, teman-teman ini beberapa fitur Bapak sudah kasih tahu teknik-teknik cepatnya, silakan teman-teman gunakan. Itu. Ya. Terkait fitur-fiturnya kayak tadi, rotasi teman-teman bisa klik pen-pennya yang mana nih. Kalau rotasi berarti kliknya tools, rotasi, dan scale. Ini kita mau ngatur rotasi, mau ngatur rotasi objeknya, mau ngatur scale besar kecilnya objeknya, itu teman-teman memilihnya di bagian tools. Kalau teman-teman mau mengatur posisi objeknya ini, yang bagian silinder atau yang bagian plane, teman-teman klik posisi di mouse itu sebelah kanan. Ini sama ya. Coba yang di versi terbaru sama di versi yang lama sama kan? Terkait untuk memilih objeknya? Nggak ada perubahan? Maaf, Pak. Sama. Sama ya? Oke, sama ya? Oh, sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Oke. Cuma beda tangan dong, Pak. Tampilan untuk yang di versi terbaru memang agak berbeda, tampilan mungkin lebih soft dan lebih ini ya karena dikembangkan kembali. Kalau di versi lama ini tampilannya teman-teman seperti ini. Minimal dasar-dasarnya teman-teman tahu dulu. Itu kalau Bapak ya. Karena kalau teman-teman sudah tahu teknikal-teknikal cepatnya, teman-teman sebenarnya mau di versi terbaru dan lama sama aja. Itu dari Bapak. Oke. Silahkan teman-teman nanti buat sebuah objek, bebas ya. Teman-teman silahkan gunakan objeknya, mau bikin meja, mau bikin apapun itu. Langkah ininya nanti Bapak pengen kalian save. Nah, ini kita sudah bikin objeknya nih. Teman-teman gimana sih cara save-nya? Teman-teman klik File, lalu klik Save As. Oke. Untuk merubah nama file yang akan kita simpan, teman-teman berubahnya di bagian posisi bawah nih. Teman-teman mau kasih namanya apa nih? Contoh objeknya ini Bapak mau kasih namanya meja. Atau latihan meja.blend. Latihan _meja .blend. Blend ini apa? Blend ini ekstensi dari Blendernya ini tersendiri. Jadi kalau teman-teman nantinya sudah save dan pengen buka kembali, teman-teman bisa klik open, lalu
Cari file yang mana yang mau kalian buka kembali. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa pilih foldernya. Oke, sebentar ya. Bapak iniin dulu posisi atur zoom-nya ini. Nah, di sini teman-teman bisa atur ya posisinya mau ditaruh di save di folder local disk mana. Ininya. Misalkan Bapak mau save di local disk E. Local disk E. Namanya latihan underscore meja. Di sini teman-teman bisa tambahkan lagi underscore pertemuan 2. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa save. Nih, teman-teman kalau mau bikin folder sendiri, bikinnya di sini ya, teman-teman ya. Di posisi paling atas ini ada namanya create folder. Ini teman-teman pengen namakan di foldernya apa nih? Contoh foldernya dasar animasi. Animasi. Jadi teman-teman setiap latihan teman-teman masukkan di folder dasar animasi. Oke. Jadi teman-teman bikin folder dulu nih, create a new directory. Teman-teman namakan foldernya apa nih, dasar animasi atau yang lainnya. Nama filenya adalah latihan underscore meja underscore pertemuan kedua .blend. Sesuai ekstensi dari Blendernya. Oke, sampai sini teman-teman ada kendala atau enggak? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Buat meja Pak ya? Atau bebas? Silakan teman-teman bebas. Ini kalau untuk ini yang penting latihannya mau bentuk apa aja silakan. Yang karena Bapak pengennya hasil save-nya kalian sih. Ya. Mau bentuknya sesuai yang ada di sini meja atau kalian mau atur bentuknya apa silakan. Karena untuk dasar-dasar ini yang fungsional ininya kalian nanti save-nya berbentuk .blend dan nantinya gimana kita membuka kembali file yang sudah kalian simpan. Itu. Oke. Gimana teman-teman, masih ada kendala atau enggak? Sebenarnya kalau teman-teman kira topi atau ini kan bentuk objeknya bebas ya. Jadi kalau misalkan teman ini silakan. Ini kan Bapak hanya membuat sebuah objek. Teman-teman silakan mau buat objeknya apapun itu. Karena latihan pertama adalah dasarnya teman-teman paham gimana cara men-save filenya. Oke, untuk yang ketinggalan Bapak ulang kembali. Silakan teman-teman klik File, Save As. Teman-teman buat folder dulu. Mau di save-nya di folder apa? Local disk E, local disk D, atau local disk C. Teman-teman silakan buat folder menggunakan create a new directory. Kalau sudah dibuat, teman-teman rename bagian foldernya. Jangan lupa di bagian .blend-nya ini teman-teman atur tugasnya, misalkan latihan apa nih. Kalian buat objeknya apa. Karena yang Bapak pengen lihat adalah hasil .blend-nya ini. Oke. Kalau sudah, teman-teman silakan save. Tekan enter, bisa langsung terotomatis save. Jadi teman-teman pilih foldernya dulu, misalkan mau di folder yang mana. Habis itu klik enter. Maka otomatis tersave. Oke. Sampai di sini teman-teman gimana, ada kendala? Pak, saya pengen Ya. nanya, itu untuk yang nge-zoom ke bagian apa? Yang
benda yang diinginkan itu gimana, Pak? Soalnya saya nge-zoom ke kotak terus. Kalau mengeluarkan objek atau bendanya itu klik bagian create. Di sini ada objek-objek yang mesh-nya ini plane, kube, atau circle dan lain-lain. Coba di versi berapa? Untuk 3D untuk Blender-nya? 2,79. Nah, Ya, coba 2.9. sama nggak nih tampilannya? Ada di posisi create bagian pilihan untuk mesh-nya ini yang mana? Silakan. Kan saya sudah buat ituan baru apa sih, objek baru, bikin 2 objek, tapi saya ngezoomnya itu ke satu objek terus, bukan ke objek yang keduanya. Kalau misalkan objeknya ini coba pilih klik mouse sebelah kanan. Bisa? Klik Ya. mouse sebelah kanan. Oh, Bisa? ya. Diklik. Aman ya? Heeh. Oke. Terima kasih, Pak. Untuk teman-teman yang menggunakan versi terbaru, ini ada beberapa yang share terkait versi terbaru, ini tambahan terkait ininya. Jadi kalau untuk versi-versi terbaru atau ini ada tambahan, ini teman-teman bisa sharing ilmu terkait ininya. Jadi ini nggak jauh beda ya kalau mau teman-teman misalkan mau pakai versi lama atau baru. Cuman kalau versi terbaru terkadang ada beberapa yang untuk objek-objek ini ada tambahan untuk cara misalkan delete dan lain-lain. Tapi untuk fungsionalnya hampir sama. Oke, untuk teman-teman yang sudah jago atau sudah paham terkait Blender, tolong bantu teman-teman yang lain yang mungkin masih belum terlalu paham terkait fitur-fitur di Blender. Ya, jadi tolong teman-teman yang sudah jago atau sudah paham terkait fitur Blender, tolong sharing ilmunya, sharing knowledge bareng teman-teman yang mungkin masih newbie atau yang baru memulai. Karena kita sama-sama belajar, sama-sama saling berbagi ilmu. Oke? Jadi nggak ada namanya ibarat di sini profesional yang mana ini, pokoknya sama-sama semua di sini. Silakan teman-teman explore terkait fitur-fitur ini. Karena Bapak menyediakan modulnya, Bapak ini silakan kalau teman-teman ada, Pak ini saya ada teknik baru lagi nih terkait fitur yang terbaru, silakan. Itu karena kita berbagi ilmu, berbagi ininya, teman-teman yang mungkin di fitur yang mungkin di versi terbaru ada tambahan, mungkin silakan sharing ilmunya. Itu. Tapi fungsionalnya hampir sama. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah save filenya dan ada kendala atau enggak di laptopnya? Entah nge-lag atau yang lainnya? Enggak. Maaf, Pak, mau nanya, Pak. Monggo, silakan. Cara biar ngatur posisinya pas itu gimana ya, Pak? Kalau posisinya pas ini tinggal atur dari bagian XYZ-nya ini ya. Jadi misalkan kita mau muter nih, kita mau lihat posisinya sudah pas atau belum. Sudah di atas atau belum. Ini contoh nih, Bapak mau mengatur posisi ininya, Bapak klik mouse tengah-tengah. Nah, gimana cara mengatur ininya kalau sudah pas atau belum? Nih, teman-teman bisa klik. Jadi bisa atur zoom in dan zoom out-nya ya. Teman-teman bisa klik Ctrl Min atau Ctrl Plus. Nah, ini bisa diatur bagian yang tadi nih. Bagian yang ada tanda panah, teman-teman bisa atur posisinya ke paling atas. Oh, ini posisinya sudah pas nih. Posisinya sudah pas ada di bawahnya plane ini. Pas Bapak pilih yang plane sama bagian silinder sudah pas. Itu. Jadi tinggal atur bagian XYZ-nya ini. Sudah bisa belum? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ini kita masih dasar. Sebenarnya Bapak nanti akan share terkait technical gimana caranya, nanti ada teknik-teknik kayak misalkan ada kayak grid atau apa. Itu teman-teman tolong buat teks, nanti akan mengikuti jalur garisnya. Tapi itu nanti. Bapak nggak akan share ilmunya itu di awal karena teman-teman minimal pahami fitur-fitur yang ada di Blender untuk yang masih awam. Untuk yang sudah paham atau alurnya ini, silakan sharing ilmu knowledge-nya ke teman-teman yang belum paham. Ya. Oke, aman ya teman-teman semua? Sekarang Bapak pengen kalian close dulu, kalian buka kembali atau ibaratnya kalian klik file new. Bapak pengen kalian reload, start up file.
Ini kan kalian sudah save tadi ya. Kalian reload. Hingga tampilannya kembali seperti semula. Kita mau buka kembali file yang tadi teman-teman sudah save. Jadi silakan teman-teman klik file, lalu klik open. Kalau tadi kita klik save, kalau sekarang teman-teman klik file open. Nah, ini Bapak tadi save di file folder, new folder, latihan yang tadi. Oke, sampai sini teman-teman coba buka kembali filenya, apakah terbuka atau enggak? Terbuka, Pak. Terbuka aman ya? Man. Oke, ini kita masih dasar banget, teman-teman. Jadi hari ini Bapak pengen tahu rangkumannya apa aja yang teman-teman sudah ini. Tadi kita ada rotasi, scale, zoom in, zoom out, teman-teman mengatur posisi, objeknya mau pilih objek A atau B, contohnya objek silinder atau objek plane, teman-teman klik mouse sebelah kanan. Teman-teman kalau mau mengatur zoom in, zoom out, kliknya Ctrl plus, Ctrl min. Ingat selalu itu. Atau teman-teman bisa baca di modulnya atau teman-teman bisa tulis. Jadi kalau untuk Ctrl plus dan Ctrl min ini untuk mengatur zoom in, zoom out, untuk mengatur posisi objek A atau objek B, ini teman-teman bisa klik mouse sebelah kanan atau ibaratnya mouse right. Pak, saya mau mengatur posisinya dilihat dari atas gimana atau dilihat dari bawah? Teman-teman klik mouse, roll yang tengah-tengahnya itu teman-teman klik, teman-teman tahan. Jadi posisinya kita bisa atur. Seperti ini. Oke. Oke, kalau sudah teman-teman tadi terkait hari ini save dan open. Jadi ada rotasi, ada scale. Scale itu untuk mengatur posisi objek, ibaratnya mau dikecilkan atau diperbesar objeknya. Kalau rotasi teman-teman untuk mengatur posisi objeknya agar memutar. Posisinya mau diputar seperti apa? Untuk rotasi. Ya. Ini contoh rotasi yang kita mau diputar posisi objeknya. Ini rotasi. Lalu kalau scale, teman-teman untuk mengatur posisi objeknya untuk kecil besarnya. Oke. Sampai sini kira-kira teman-teman sudah paham atau belum? Paham, Pak. Aman ya? Kalau Bapak kasih tugas teman-teman semua, dikasih waktu sekitar mungkin 15 menit, dan objeknya disamakan semua. Kira-kira bisa atau teman-teman mau ngerjakannya di hari ini atau teman-teman mau ngerjakannya nanti? Objeknya sama semua, ukurannya sama semua. Nggak bisa, nggak punya, nggak ada mouse. Untuk yang nanti di kampus itu nanti bisa langsung kerjakan ini. Yang penting Bapak pengen kalian nanti untuk nguploadnya bisa di malam hari atau jam 6 atau jam 7 malam. Yang penting kalian nanti untuk yang nanti ke kampus silakan kerjakan objek latihannya ini. Itu. Ini terkait tugasnya ya. Tugasnya teman-teman silakan gabungkan beberapa objek. Objek 1, 2, dan 3, objeknya bebas. Atau kalian mau buat objeknya menggunakan silinder, plane, dan lain-lain. Intinya Bapak pengen tahu kalian sudah paham atau belum terkait cara mengatur posisinya yang tadi. Kalian bikin aja objek, mau disatukan atau enggak, silakan. Yang penting kalian misalkan tadi objeknya Bapak pengen putar. Oh, berarti objeknya diputar. Yang ini objek 1. Objek berikutnya Bapak pengen kalian nanti untuk mengatur scale-nya, berarti diperkecil. Ya, diperkecil. Berarti objeknya Bapak mengatur scale-nya ini diperkecil seperti ini. Oke. Jadi
Ini Bapak pengen tahu apakah teman-teman bisa atau enggak, ini hasilnya nanti bisa ketahuan. Jadi teman-teman untuk objeknya, teman-teman atur, posisinya terpisah silakan. Posisinya terpisah, kalau tadi disatukan nih posisinya terpisah. Jadi ada posisi objek yang rotate, ada posisi objek yang plane-nya ini menggunakan posisi scale. Itu. Silakan teman-teman nanti save latihan pertemuan kedua tugas Blender. Kalau tadi latihan, kalau sekarang adalah tugas kedua, tugas pertemuan kedua Blender. Tugas pertemuan kedua .blend atau Blender. Ya, teman-teman nanti save-nya adalah file save-nya, teman-teman file save as. Silakan nanti formatnya. Kalau tadi latihan, tugas underscore pertemuan 2. Jangan lupa kalian kasih nama. Nama depannya nama kalian siapa. Jadi kalian save ininya adalah .blend. Nama kalian underscore tugas underscore pertemuan 2 .blend. Ekstensi untuk pertama. Oke. Langkah berikutnya Bapak pengen kalian nanti save ke bentuk file. File berbentuk gambar. Jadi nanti Bapak bisa lihat hasilnya juga. Gimana caranya? Sebentar. Bapak share kembali. Oke, untuk Farah nih Bapak baru lihat chatnya. Untuk pindahin objek udah bisa atau belum? Udah Pak, udah. Soalnya saya beda sama Bapak. Tadi ada di bagian move Pak. Move ya, oke. Ya. Versi berapa? 3.3 Pak. Oh, pakai versi terbaru ya? Iya. Oke. Oke. Ini Bapak sambil share absensi ya teman-teman semua ya. Jadi nanti Bapak langsung ngerekap absensi untuk ininya, Bapak nggak manggil-manggil lagi. Karena akan waktunya bakal lama. Oke, sebentar. Sambil Bapak nanti terkait kalian nanti save-nya selain .blend, kalian save berbentuk gambar. Di situ hujan nggak teman-teman semua? Mendung Pak. Hujan, Hujan, Pak. Pak, hujan, hujan. Gimana nih yang pada mau ke kampus? Makanya itu Pak, aduh, masih Jauh, belum ke kampus. Hah? Gimana yang mungkin deket Jauh, oke lah ya. Karena ini jauh ke kampus, hujan. untuk labnya Bapak kemarin sudah tektokan ke bagian BAK soalnya tuh untuk yang ininya. Tadi sudah tektokan ke bagian BAK, sudah tektokan ke Pak Ilham juga terkait labnya. Itu terkait hari Jumat itu labnya sudah Bapak share ya ruangan labnya. Kalau teman-teman nanti ada yang mau ke sana. Jadi Bapak memfasilitasi terkait mungkin teman-teman yang terkendala. Itu. Jadi tetap teman-teman bisa mengikuti teman-teman yang lain yang mungkin ada laptopnya dan sudah mumpuni laptopnya. Oke, bentar. Bapak share absensi. Oke, silakan teman-teman untuk absensinya. Silakan teman-teman isi.
Jadi untuk absensinya Bapak nanti akan kasih tahu terkait nama-nama yang ada di AIS atau belum, nanti akan diskusi di grup Telegram ya teman-teman semua ya. Jadi untuk nama-nama yang mungkin teman-teman yang masih ada kendala, diusahakan teman-teman segera diurus ke BAK, karena Bapak agak kesulitan nanti kalau untuk penilaian atau yang lainnya, kalau teman-teman baru ngurus di pertemuan keberapa. Jadi diusahakan di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga, nanti teman-teman sudah clear semua nih, absensi nggak ada masalah. Itu dari Bapak. Karena untuk di pertemuan-pertemuan yang lain, di mata kuliah yang lain, itu Bapak selalu ini, usahakan di pertemuan ketiga, itu absensi sudah tidak ada masalah. Jadi kalau teman-teman ada masalah, silakan segera diurus. Insya Allah ya, Sofi ya, kalau misalkan recordnya ini nanti Bapak cross-check dulu atau ini, Bapak akan share ya. Kalau misalkan sudah di ini, karena aksesnya ini yang punya BAK ya. Aksesnya nanti kalau misalkan untuk recording ini kan Bapak save ini, tapi kalau misalkan untuk ini akan di-share dari BAK-nya ini, aksesnya apakah dibuka nanti malam atau apa, itu kalau sudah didapat aksesnya Bapak akan langsung share. Ya, terkait Zoom hari ini. Oke. Gimana teman-teman, sudah isi absensi? Lagi isi, Pak. Oke, ditunggu. Bapak pengen tahu kalau untuk peminatan selain animasi, teman-teman di semester 5 ini apa lagi ya? Ada network atau yang lain nggak? Banyak, Pak. Oh, soalnya nih Bapak tadi beberapa ketemu. Ada apa lagi sih? Boleh tahu dong kalau teman-teman kenapa pilihnya animasi, dasar-dasar animasi? Kan ada banyak tuh. Kenapa akhirnya milih peminatan dasar animasi? Seru, Pak. Ngoding pusing. Emang ada coding ya? Ada, Pak. Padahal kalau misalkan Bapak ini kan animasi, Bapak pengen kasih codingan juga ya? Kasih apa enggak ya? Jangan ya? Nggak usah, Pak. Jangan. Nggak usah, Pak. Pusing. Pusing. Oke, siap. Tenang. Bapak mah enjoy dan asik aja ya teman-teman ya. Jangan dibikin ini kan. Pokoknya, oh duh Bapak nambah beban pikiran. Pikirannya kan tugas doang. Pengen jadi VTuber. VTuber apa YouTuber nih? Nggak tahu. Bohong banget. VTuber bukannya MM ya? Tutorial mungkin, Pak. VTubernya tutorial dasar-dasar. Oh, soalnya yang VTuber gitu bukannya yang VTube itu bukannya yang itu yang LMM. Yang suruh nonton, suruh ini gitu. Kayaknya Bapak taunya itu tuh. Kalau YouTuber oke lah. Biasanya ilustrasi open commission. Wih, mantap nih. Apa kerjaannya atau gimana, Aska? Untuk Unity, Bapak belum tahu ya, karena apakah nanti akan sharingan, Bapak menyesuaikan ya. Jadi Bapak nggak mungkin kasih ilmu materinya itu terlalu berat, karena ini menyesuaikan dengan teman yang lain yang mungkin masih awam. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang masih di sini kan nggak semuanya bisa, karena ada yang masih newbie dan mungkin butuh tahapan-tahapan. Kalau sekiranya teman-teman sudah bisa beradaptasi, insya Allah Bapak akan pelan-pelan. Itu akan pelan-pelan. Jadi ya kalau misalkan teman-teman nggak dapat di sini di materi dasar-dasar animasi, teman-teman mau tektokan silahkan. Nanti Pak, kalau misalkan sudah selesai ini, nanti saya mau tektokan, ya silahkan. Kita kalau Bapak itu setiap pembelajaran Bapak ada komunitasnya. Agar apa? Jadi keberlanjutan. Ya Bapak nggak akan pernah tahu ya terkait ininya.
Jadi teman-teman nanti akan jadi penerus-penerus, ibaratnya bibit-bibit unggul yang akan jadi penerusnya. Kalau misalkan ini Bapak hanya memberikan ilmu, teman-teman yang melanjutkan. Apakah nanti ada yang mau jadi dosen atau yang lainnya, itu Bapak nggak akan pernah tahu teman-teman nanti ke depannya seperti apa. Di sini ada yang jadi asdos nggak nih? Gue pengen tahu deh. Sabik Fakir. Nah, pastinya kalau pakai Unity agak lumayan lag ya. Agak lumayan berat itu soalnya. Karena kita online, nanti kita menyesuaikan, Bapak lihat nanti ke depannya ke teman-teman apakah bisa atau enggak, nanti lihat adaptasinya dulu. Laptop saya kipasnya langsung 100%. Wow, langsung menggunakan Blender agak lumayan ini yang menguras ya. Boleh Pak jadi asdos dasar animasi. Ya, nanti kalau misalkan ketika ada nian nanti Bapak bisa ini kalau teman-teman ada yang mau jadi asdos terkait yang sudah paham atau ini, nanti Bapak bisa rekomendasikan ya. Salma ngelek parah. Silahkan tanyakan ya kalau jadi asdos dapat uang atau enggak, silahkan teman-teman tanyakan ke bagian terkait, Bapak kurang tahu terkait ininya. Oke, absensi gimana nih? Udah beres belum? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, nanti Bapak cross check terkait ininya, nanti Bapak akan isi presensi kehadiran teman-teman semua di AIS melalui dari Google Form yang tadi patokannya. Oke. Gimana, asik ya? Di pertemuan kedua ini ya. Alhamdulillah nggak ada kendala yang terlalu untuk teman-teman semua. Nge-lag Pak. Ya, harap maklum ya. Kalau misalkan nge-lag karena ini kita bikin animasi, apalagi yang menggunakan Blender pastinya akan lumayan menguras, tapi nggak terlalu menguras sih sebenarnya kalau teman-teman pakai versi-versi di bawahnya. Itu. Ini buktinya Bapak pakai RAM yang 2 GB aja masih bisa. Ini. Nggak nge-lag dan lain-lain. Jadi sebenarnya Bapak juga akan ini kalau misalkan nanti ke depannya ini Bapak misalkan laptopnya ini mungkin Bapak akan naikkan versinya. Cuman kalau untuk sementara Bapak menyesuaikan teman-teman yang mungkin laptopnya atau ininya OS-nya masih di versi di bawah. Itu ya. Oke. Sekarang absensi sudah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Belum, kita tadi baru tahu cara save blend dan lain-lain. Bapak akan share kembali dan buka kembali aplikasi Blendernya. Gimana teman-teman untuk melakukan saving atau saving gambar. Oke, kita lanjut lagi. Bentar, Bapak share screen. Oke. Sekarang teman-teman yang objek yang tadi, silakan teman-teman atur untuk kalian mengatur gambarnya ini, kalian klik rendering, render image. Atau teman-teman bisa klik F12 ya. Oke. Teman-teman nanti atur ya posisinya ya. Ini Bapak hanya contohkan dulu. Nah, untuk cara saving gambar, teman-teman ketika rendering, nah posisi gambarnya itu teman-teman klik di bagian sini. Klik image, save as image. Oke, Bapak pengen nanti kalian save bentuknya adalah .png. Foldernya, folder yang tadi teman-teman sudah buat. Oke. Nah, nama filenya teman-teman samakan. Nama kalian. Habis itu underscore. Tugas.
underscore pertemuan kedua blender.png. Ini jadi format untuk ekstensi .png. Oke. Kalian Pak, klik kenapa? Di sini saya pas ngelik render image ada bacaan no camera found in scene. No kamera, pakai versi berapa? 2,79. 2,79 itu versi di atasnya ya. Coba udah Ya, klik rendering belum? Render image. Udah, ini kayaknya ada yang kamera kehapus ya. Gini, solusinya kan tadi filenya udah di save ya. Coba buka kembali, klik render kembali. Solusinya yang tadi. Karena kemungkinan pas posisi kamera atau ininya mungkinan ada yang ke delete. Gimana Pak? Jadi kalau misalkan tadi untuk yang gambar atau ininya ada yang not respond atau apa, kan tadi sudah save filenya tuh. Dibuka kembali file open, lalu baru klik render image yang tadi render image, habis itu klik file save kembali, file save image. Coba. Bisa nggak? Cara add kameranya gimana sini? Kayaknya tadi saya hapus kameranya. Bentar, nih Bapak close dulu. Oh iya, ini Bapak sedikit gambaran ya. Ketika kalian render, ini ada posisi yang kalian bisa tarik. Frame-nya ini teman-teman kalau misalkan ini bisa tarik-tarik posisinya mau di kanan bawah. Ini gambarannya. Oke, ini Bapak akan ini dulu, close dulu terkait yang ini. Oke. Boleh di screenshot nggak di Telegram? Bapak pengen lihat dulu? Saya nggak bisa ngakses Telegram. Saya di apa tuh yang di saya nggak bisa pakai Telegram di laptop, lupa passwordnya. Soalnya Bapak coba kalau untuk yang bagian kamera. Saya coba share screen Pak. Ya boleh. Kelihatan nggak Pak? Nah, sebentar. Di sini. Oke. Kamera muncul tuh ada? Enggak ada di situ. Di sini baca no camera found in scene. Skin-nya kehapus ya? Kayaknya tadi saya udah ngapus itu. Itu yang posisi di skin yang itunya, posisi yang di samping blender render ada skin. Coba klik deh. Gimana Pak? Atau tambahin aja add. Di bawah nih ada bagian di view select add, itu ada add tuh. Klik deh, klik add-nya. Oh, kamera ya? Kamera. Nah itu, klik. Dah, coba. Wait. Tapi udah bisa sih kameranya sih. Ini tinggal atur posisinya aja, titik kameranya. Coba klik save-nya dulu, bisa nggak? Kameranya diatur dulu nanti. Bukan save di situ, save di image. Kan udah render, klik image yang bawahnya. Image, save as. Image, udah klik belum? Udah. Nah, ini bisa ya. Berarti tinggal atur posisi kameranya aja. Iya. Agak dijauhin. Jadi diatur posisinya sesuai objeknya aja. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada kendala? Aman, Pak. Oke, untuk tadi yang ada kendala, tolong tinggal atur aja kameranya aja ya.
Untuk di kampus, ini Bapak silakan kalian teman-teman yang nanti akan ke kampus, tolong tektokan ke bagian tim terkait yang ada bertugas di sana ya. Untuk versi Blendernya, kalau untuk Blendernya mungkin yang sudah terinstal di sana, kurang tahu nih Bapak versi berapa. Itu. Karena kita menggunakan lab mendadak juga kan waktu ininya, jadi untuk ininya di lab kalau misalkan belum ada atau apa, silakan teman-teman install yang versinya yang sama aja semuanya. Itu. Kalau Bapak menyarankan kalian versinya yang di bawahnya aja dulu. Itu agar menyesuaikan dan beradaptasi. Kalau sudah misalkan teman-teman laptopnya sudah mumpuni atau apa, silahkan pakai versi yang tinggi. Itu. Aman sentosa. Oke. Nanti tolong teman-teman terkait tugas hari ini, jadi teman-teman tugasnya itu adalah save filenya ke .blend dan nanti save kembali filenya ke bentuk .png. Jadi nanti teman-teman kumpulkannya dua file ya, .blend dan .png filenya. Oke, untuk objeknya Bapak kalian bisa atur atau fokusnya misalkan pakai tadi objeknya atau teman-teman bebas. Yang penting usahakan teman-teman Bapak pengen tahu terkait kalian save filenya itu sudah benar atau belum. Itu. Terkait rendernya, teman-teman pas render image-nya sudah betul atau belum. Itu aja dulu, Bapak. Dasarnya dulu. Oke, yang ingin mau langsung ke siap-siap ke kampus, silakan. Untuk ini, yang penting udah absen ya terkait ininya, jadi bisa langsung praktek. Oke, untuk yang buram siapa nih? Riyandi. Kualitasnya, kalau rendernya buram atau apa itu kualitinya dari sebenarnya banyak faktor ya kalau buram atau yang lain-lain. Ini kan sebenarnya kalau untuk rendering image atau rendering Blender ini kan kita menggunakan VGA juga nih. Itu kalau misalkan ada yang buram atau apa, coba teman-teman atur dari titik pencahayaan, titik yang lain-lain. Itu aja sih. Si Sabik ya. Yandi matanya emang ini, aduh ya Allah. Oke, teman-teman yang lain gimana nih? Aman sentosa ya? Aman, Pak. Aman. Kalau tugasnya Bapak menyarankan sesuai yang ada di modul aja Bapak sudah kasih ya. Silakan teman-teman explore terkait ininya, biar sama semua tugasnya sesuai yang ada di modul. Untuk file formatnya Bapak menyarankan yang tadi. Kalian jangan lupa kasih nama depan kalian, nama dulu. Terus habis itu kalian tambahkan tugas pertemuan kedua _blender.png.blend. Itu dua file yang teman-teman kalian nanti save dan kalian nanti upload ke Elena. Ya. Nanti akses untuk penguploadan tugasnya Bapak akan buka setelah sesi pengarahan lewat Zoom ini. Selesai sesi Zoom ini Bapak akan memberikan akses atau open untuk buka file untuk kalian upload ke Elena. Sampai sini paham ya? Mau Pak, mau nanya. Silakan. Untuk pengerjaannya itu deadline-nya sampai kapan, Pak? Kalau untuk deadline ini Bapak paling lambat tunggu kalau bisa sampai besok sih sebenarnya jam 11 malam. Ya. Jadi teman-teman agak fleksibel nih kalau misalkan hari ini ada kendala, besok masih bisa mengerjakan. Itu. Ya, kalau teman-teman untuk ada yang kendala di laptopnya, Pak saya ada kendala hari ini nih. Ya, Bapak nggak terlalu buru-buru juga. Tetap kalian Bapak kasih kelonggaran, tugasnya akan dikumpulkan besok. Oke, itu absensi sudah di-share sama temannya lagi ya. Terima kasih ya Sri Auliani. Sudah share kembali format absensinya. Untuk teman-teman yang belum absensi, silakan segera diisi. Segera diisi absensinya, karena Bapak berpatokan dari situ nama-nama kalian yang sudah diupload, nanti kan Bapak isi di AIS. Oke. Sampai di sini gimana teman-teman semua? Untuk tugas dan lain-lain, teman-teman sudah aman ya? Pak, mau nanya Pak, kalau misalkan tadi kan pencet render image, kan muncul kayak tampilan rendernya tuh. Kalau misalkan pengen dibalikin ke tampilan sebelumnya itu mencet apa Pak? Default sih sebenarnya. Sebentar.
Oke. Sebenarnya ada di bagian untuk mengatur posisi kembali seperti semula ya. Ibarat mau dikembalikan posisi defaultnya. Bentar. Oke, sebentar Bapak close dulu nih aplikasi Blendernya. Jadi kalau teman-teman misalkan posisi kameranya kok berubah gara-gara ke delete atau apa, itu sebenarnya bisa dikembalikan lagi posisinya. Ambil aja nih ya. Nih, Bapak kasih tahu nih terkait posisinya. Sebentar. Oke, Bapak share screen ke teman-teman semua. Oke, ini Bapak share screen ke aplikasi Blender. Sudah muncul belum teman-teman semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, teman-teman klik file user preference. Ini kalau teman-teman ada yang mau mengatur terkait posisi-posisi ininya, kok tadi ada posisinya berubah atau apa, ini di posisi user preference ya. User preference terkait kamera parent lock-nya ini kan posisinya di checklist nih posisinya. Jadi posisinya ini kalau ini defaultnya seperti ini. Lalu kalau teman-teman kayak mau mengatur ubah temanya, ini teman-teman bisa mengatur di posisi user preference. User preference ini teman-teman terkait outliner, text editor dan lain-lain ini teman-teman bisa atur. Nah, kliknya apa kalau misalkan teman-teman mau mengatur ininya? Nanti kalau teman-teman pilih dulu posisi untuk mengatur posisinya ini kan ada pivot dan lain-lain, teman-teman bisa klik save user setting. Maaf belum muncul, masih hitam. Ya, silakan. Yang di share screen masih hitam, Pak. Masih hitam. Sebentar. Sebentar, Bapak. Oh, nih. Udah muncul belum? Sudah, Pak. Oke. Oke, Bapak ini lagi ya. Klik file user preference. User preference ini untuk mengatur posisi-posisi ininya. Nah, kalau misalkan filenya mau dikembalikan posisi semula, ini ada pilihan di bagian sini adalah reset default themes atau reset kalau misalkan temanya mau dikembalikan seperti semula. Jadi untuk file editing misalkan kok nggak muncul menu apa atau yang ininya nggak muncul menu-menunya. Ini kan Bapak kan di checklist semua nih. Terkait mesh, surface, kurve, teks, material, dan lain-lain ini Bapak checklist. Kecuali material, tekstur, dan vertical ini Bapak unchecklist. Ini bagian sininya, teman-teman klik save user setting. Ini posisi defaultnya. Jadi nggak ada yang diubah. Kalau udah save user setting. Nah, kalau misalkan Pak saya mau ngatur lagi bagian posisi ininya, apakah bisa langsung ini? Teman-teman bisa juga recover last session sih.
recover last session, jadi posisi yang semula atau ininya teman-teman bisa kembalikan. Di posisi yang sebelumnya itu teman-teman bisa kembalikan. Banyak sih untuk posisi ininya ya teman-teman bisa atur ya. Jadi ada di bagian user preference. Ini teman-teman bisa atur posisinya atau teman-teman mau kembalikan. Sebenarnya kalau mau teman-teman kembalikan lagi, teman-teman close atau ini udah pas kalian ini close dan buka kembali, posisinya sudah kembali ke default. Itu sih dari Bapak. Tapi kalau misalkan posisinya masih belum berubah, teman-teman atur di bagian user preference. Oke, nanti silakan dicoba ya. Tadi yang bertanya. Pak, tanya boleh Pak? Silakan. Tadi akhir gambarnya tuh yang kayak gimana nanti dikumpulin buat tugas? Kalau untuk gambar, Bapak menyarankan kalian buat objek menggunakan plane, kubik, dan silinder. Jadi kalian bisa tuh ya. Dicamakan aja ya. Kita nggak usah berbeda-beda. Jadi bentuknya plane, kubik, dan silinder. Kalian gunakan 3 itu. Kalian buat beberapa posisi yang rotasi, yang posisi scale, yang kalian bisa atur scale-nya itu yang mana di gambarnya. Itu Bapak pengen lihat di situ. Gambarnya terdiri dari itu ya Pak ya? Iya, posisinya dari gambar-gambar itu. Aja nih? Bentuknya silakan. Itu. Saya mau bikin meja aja kayak pusing banget ini gimana? Pokoknya dibebaskan ya kalau dari Bapak. Pokoknya intinya kalian paham dulu fitur-fitur yang tadi Bapak jelaskan. Oh iya, siap Pak. Oke. Aman ya tugasnya ya? Plank tadi apa? Plane, kubik, silinder. Plan, kubik, silinder. 3 aja itu dulu. Kita masih dasar ya. Aman, Jilan. Oke. Oke, pokoknya kalau nanti ada kendala, kita kan ada grup support diskusi, teman-teman silahkan paparkan di situ ya. Pak, saya ada kendala nih, laptopnya nge-lag atau apa. Ya silahkan nanti paparkan di situ terkait ininya. Untuk teman-teman yang nanti akan ke kampus B terkait ini, silahkan teman-teman mulai siap-siap atau apa. Karena sudah absensi juga ya teman-teman. Jadi bisa langsung mengerjakan tugasnya. Untuk jadiin bareng atau langsung 3 objek itu aja Pak. Sebenarnya 3 objek itu aja juga nggak masalah. Kalau mau dijadikan objek bentuk apa, itu malah lebih ini lagi. Jadi untuk objeknya Bapak hanya butuh 3 objek aja dulu. Butuh 3 objek, kalian paham cara save filenya, cara kalian untuk jadikan render image-nya, itu aja dulu. Itu tugasnya. Jadi Bapak nanti pas buka, oh ini sudah sesuai. Filenya sudah kalian render, filenya ada 3, itu posisi untuk ininya, rotasi dan lain-lainnya sudah ini. Jadi beberapa fitur yang tadi Bapak jelaskan, teman-teman sudah paham atau belum, itu Bapak bisa lihat dari gambar yang kalian hasilkan. Aman ya? Terkait tugasnya. Nanti aksesnya Bapak buka ya. Oke. Jadi untuk hari ini sebenarnya Bapak, untuk latihannya kita sudah latihan, terkait fitur-fiturnya teman-teman sudah belajar, terkait fitur scale, rotasi, zoom in, zoom out, terus teman-teman mengatur posisi objek, letak objek A atau B, itu teman-teman milihnya objek apa, terus teman-teman melakukan saving file, atau teman-teman melakukan saving filenya berbentuk extensi.blender. Nanti teman-teman render image-nya itu latihan render image, lalu teman-teman save ke bentuk .png. Itu hari ini agak lumayan banyak ya teman-teman semua. Dan masih dasar, belum masuk materi yang agak kompleks. Jadi teman-teman masih bisa menyesuaikan dan beradaptasi. Kalau misalkan teman-teman ada yang kendala laptopnya, silakan teman-teman bisa langsung ke kampus B untuk mengerjakan tugas yang tadi Bapak berikan. Bagus atau tidaknya objek, belum sampai situ Bapak sih. Bagus atau tidaknya objek itu nanti ada di pertemuan berikutnya. Jadi fokus utamanya tadi Bapak, beberapa elemen yang Bapak jelaskan, itu teman-teman paham. Nanti ada beberapa ininya tadi Bapak jelaskan kan terkait cara
proses render image-nya, proses cara saving filenya, apakah sudah betul atau belum. Pas ketika Bapak buka di Blend, ternyata ada yang mungkin belum sesuai atau enggak. Atau pas dibuka filenya antara, ada yang misalkan waktu itu Bapak pernah di kelas-kelas sebelumnya itu filenya sama persis. Ternyata dia ngopi file punya temennya. Itu ada itu kasusnya. Jadi itu Bapak bisa ketahuan, wah kalau misalkan kayak gini nilainya akan berpengaruh nih Bapak dari situ. Jadi diusahakan teman-teman ya bebas lah pokoknya untuk hasil, untuk ininya yang penting kalian ada 3 objek itu dan kalian paham terkait yang Bapak jelaskan tadi. Itu aja sih. Untuk Rita kalau tidak ada kendala pengen ke kampus silakan. Kalau Bapak masih stay di kampus A ya, karena ada Bapak ada kerjaan di sini. Untuk yang ada di kampus B, silakan teman-teman yang mau praktek, Bapak sudah tektokan ke bagian BAK dan bagian lab. Jadi teman-teman bisa masuk di lab yang tadi Bapak berikan kemarin, lab berapa, itu sudah ada lab, udah komputernya sudah disediakan di situ. Silakan teman-teman bisa eksplorasi terkait yang tadi kita jelaskan. Oke? Ada yang mau bertanya kembali? Sebelum Bapak close dan teman-teman nanti bisa langsung ke kampus B untuk mengerjakan tugasnya. Gimana? Nggak ada yang mau bertanya kembali terkait hari ini? Nanti tugas latihannya Bapak akan share detailnya, akan di-share di Elena ya. Jadi biar teman-teman sama semuanya tugasnya nih. Jadi nanti Bapak share di Elena, jadi terkait tugasnya teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Ya, terkait tadi Bapak jelaskan 3 objek, terus kalian save ke bentuk formatnya apa, nanti Bapak akan share di Elena. Teman-teman tinggal lihat, dan akses untuk ininya nanti Bapak akan untuk terkait ininya akan Bapak buka aksesnya untuk kalian upload filenya. Pak nanti akan dibimbing kembali nggak di kampus? Bapak sudah jelaskan ya tadi Bapak lagi di kampus A. Jadi teman-teman eksplorasi untuk ini langsung latihan di kampus B terkait yang tadi kita jelaskan. Untuk recording insya Allah kalau misalkan sudah aksesnya sudah dibuka nanti akan Bapak upload. Ya, Saufi dan Said Bapak sudah jelaskan terkait itunya ya. Jadi terkait lab di kampus itu karena kita fokusnya ini teman-teman tetap sesi via Zoom online karena Bapak untuk pengajaran menyesuaikan karena untuk lab kalau teman-teman yang hadir ini hampir di Zoom ini 119. Labnya ini kita banyak berbagi-bagi, ini Bapak dapat di hari Jumat itu hanya khusus ini Bapak tektokan kemarin sesuai yang kalian kasih listnya. Kalau teman-teman ini nanti mungkin akan dikoordinasikan lagi. Itu aja sih. Ya. Makanya kenapa penilaiannya karena sudah disesuaikan dari tim terkait. Kenapa ini akhirnya defaultnya masih Zoom. Dan kalau misalkan bisa offline atau apa itu hanya sebagian yang terkendala di laptop atau yang mengalami kendala di bagian laptop atau komputernya. Itu aja sih dari Bapak ya. Insya Allah kalau untuk beberapa beberapa file dan lain-lain, insya Allah Bapak share ke kalian. Jadi teman-teman hanya tinggal download filenya dan pelajari. Oke. Sampai sini tidak ada bertanya kembali. Kita boleh sesi foto sebentar aja buat bukti. Boleh aktifkan cam-nya teman-teman semua. Oke, Imam Munif. Lagi di rumah, Imam? Ya, Kak. Oke. Gimana koneksinya lancar nggak? Alhamdulillah. Aman ya?
Lagi gangguan hujan. Hujan? Di mana? Depok apa di daerah mana? Oke. Oh, pengen lihat nih wajah-wajahnya. Jaktim, Pak. Jatim. Kayaknya jarang ke kampus ya teman-teman semua ya? Iya Pak, jarang Pak. Jarang ya? Soalnya Bapak nanya ini ada beberapa. Ke kampus A udah pernah belum? Nggak pernah. Udah, Pak. Masya. Oh, udah pernah. Pernah sekali dong Pak. 2 tahun online. Masya Allah, ini mahasiswa online nih jadinya nih. 5 semester online, Pak. Itu. Tapi mungkin karena ada yang di luar kota kali ya. Oke, kita sesi foto dulu ya. Sebentar Bapak share ininya ke galeri. Wih, cerah-cerah nih wajahnya nih. Gimana? Mumet nggak? Udah banyak tugas nggak? Oke. Oke. Ini ada sekitar 2 kali ya teman-teman ya. Kasih senyum terbaiknya dong. Bapak share screen sebentar. 1, 2, 3. Oke. Kali lagi ya teman-teman ya. Ntar Bapak ini dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Boleh dimatikan cam-nya. Terima kasih banyak atas atensi teman-teman semua di sesi pembelajaran animasi di pertemuan kedua. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan. Mohon maaf jikalau ada beberapa kendala dan kurang maksimalnya dalam penyampaian dari Bapak. Oke, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallah. Bapak cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yo, Assalamualaikum. waalaikumsalam.